teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini aku punya kabar yang excited banget, yaitu hasil menulis buku Unsecret Narcissist akhirnya sudah selesai dan sudah bisa pre-order gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah mampir ke Instagram udah banyak juga yang order. Aku ucapin thank you banget. Buat kalian yang kepo, ini udah ada di tangan saya, ini dummy booknya. Jadi buku ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama buku dan juga cover gitu ya. Tebelnya itu 390 halaman gitu ya. Nah, di dalam video kali ini kita akan membicarakan tentang bagian yang sangat besar dalam proses kesembuhan, yaitu bagian yang disebut dengan istilah grieving atau berduka. Makna dalam kata ini tuh sangat mendalam sampai disebut dengan istilah berduka. Gila banget ya, gimana kita bisa berduka terhadap orang yang masih hidup gitu kan teman-teman ya. Seberapa kita sedih, seberapa kita kehilangan sih sampai kita harus melewati proses grieving gitu ya. Banyak yang bilang bahwa ini tuh sebenarnya menjadi core utama gitu ya dalam proses healing, karena itu kayak kita tuh ganti kulit gitu ya, yang udah masuk di dalam hati kita, yang dalam banget, yang beda dari hubungan-hubungan yang pernah ada gitu ya, lebih dari hubungan-hubungan yang normal gitu ya. Sampai apakah kita nih yang salah, apakah kita ini yang justru menyakiti orang itu gitu ya. Inilah 3 hal yang paling penting di dalam core perihal grieving. Nomor 1, grieving atau berduka tentang dunia yang selama ini kita kenal. Ini aku ini ngalamin ini banget gitu teman-teman. Jadi pandangan kita terhadap semua orang diciptakan baik adanya. Orang itu pasti baik, semua orang itu baik, tentang basic human gitu ya. Tapi proses grieving ini sangat menguncang saya waktu itu, soalnya kepercayaan tentang keseluruhan manusia yang baik, yang udah diciptakan dengan sangat indah, ternyata kok ya ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang di luar nalar, di luar kemanusiaan, yang sangat luar biasa gitu ya. Makanya saya sering bilang kalau empati seseorang itu dihilangkan, rasa-rasanya itu turut menghilangkan unsur kemanusiaannya. Makanya dalam proses grieving itu sangat mengerikan gitu ya. Ada yang orang tua, pasangan, teman, sahabat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, grieving ini menjadi core utama di dalam proses kesembuhan, yaitu kenapa? Soalnya merubah hidup seseorang, life changing banget itu jelas. Seseorang yang berhadapan dengan seorang narsisis itu akan mengalami perubahan dalam hidupnya, perubahan besar gitu ya. Apalagi dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Gua bersyukur banget, tapi dalam hati ada rasa grief, sakit. Karena harapan gue yang tinggi banget terhadap orang ini ternyata sirna. Bahkan yang nomor 1 tadi, mendistorsi kepercayaan awal kita tentang kemanusiaan. Banyak yang menghindari dan gak berhasil melewati proses grieving karena dengan simple balik aja dalam hubungan itu daripada harus melewati proses grieving. Ini level 1 ya dalam proses kesembuhan gitu ya. Nomor 2 tadi. Yang nomor 3, proses grieving ini lekat dengan yang namanya ilusi gitu ya. Kok bisa sih kita berduka, ngerasa sakit itu, sekehilangan itu, tapi anehnya kita bisa dibilang grieving tentang hal-hal yang sebenarnya juga belum tentu pernah ada. Kok aku bisa bilang gini ya? Coba bagaimana kita mengingat tentang mantan kita yang abusif atau orang lain yang abusif yang berada dalam hidup kita gitu ya, yang kurang empati, tapi kok grievingnya itu lebih kayak berduka tentang image, illusion yang pernah ada, yang pernah dia berikan gitu ya. Karena dampaknya itu sangat signifikan, makanya grieving ini tuh cukup lama. Bahkan untuk naik dari level 1 ke 2 tuh susah. Pasti teman-teman udah nonton video yang judulnya level kesembuhan ya. Mereka pergi, tapi proses grieving itu akan berlanjut sampai kalian naik level nantinya gitu ya. Grieving itu secara sadar adalah bukan pada orangnya, tapi pada harapan yang pernah ada. Kita berharap terhadap harapan itu, ilusi harapan terhadap orang ini itu sirna. Makanya kita sakit banget. Ada di benak kita keanggunan, keindahan tentang orang ini yang ternyata berbeda dengan realitasnya gitu. Ternyata pahit. Yang saya berduga adalah
kesimpulan di dalam pengalaman saya, yang apa sih yang saya berduka gitu ya. Kalau menurut aku sih yang aku paling berduka tuh waktu. Kemudian ada kata yang cukup bisa menggambarkan, yaitu ketidakberdayaan. Itu katanya dalam banget ya. Kemudian yang ketiga, saya berduka tentang idealisasi, berduka tentang romantisasi, kerapuhan dalam menjadi manusia yang tulus dan pure. Itu saya berduka. Dan juga berduka tentang kepercayaan. Setiap orang mungkin memiliki duka dan dalam tingkat yang berbeda-beda, tapi pada dasarnya level 1 ini menjadi bagian yang mengambil peranan sangat besar di dalam level kesembuhan. Nah, inilah teman-teman 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam grieving gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian merasa grieving, sakit, masih awal banget, harus sabar. Harus menyadari bahwa ini bukan proses yang instan. Jadi setiap melewati ini memang menjadi tantangan tersendiri di dalam proses kehidupan. Yang tadi nomor 2 ya, life changing moment gitu ya. Untuk membantu teman-teman, semoga kalau misalkan kalian tertarik untuk membaca lebih dalam tentang narsisis, bisa order bukunya, ada di link bio di Instagram @unsecretnarcissist teman-teman. Aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.